Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pendapat saya terhadap salah satu film yang lagi viral beberapa pekan ini. Saya lihat banyak timeline saya di Facebook ataupun di Instagram juga yang menanggapi tentang film ini. Mulai dari pendapatnya soal kesenangan nonton film tersebut dan kesedihan ataupun bisa dibilang baper ya. Yaitu film Layangan Putus. Ini di sini ditulis sinopsisnya, Layangan Putus menceritakan tentang perselingkuhan. Baik. Kasus ini ditulis pada tahun 2019 ya, kisah nyata dan viral di Facebook 2019 silam. Nah, akhirnya pada tahun 2021 dibikinkan web seriesnya, dibikinkan film berseri seperti drama-drama Korea dan lain sebagainya. Baik, karena ini kisah nyata, berarti ada orang yang merasakan atau yang mengalami kejadian tersebut lalu dibikinkan film. Baik, si penulis ini adalah istri sah daripada orang yang diceritakan dalam film tersebut. Jadi ada seorang ibu-ibu bersuami, mempunyai anak, kalau tidak salah 4 atau 5 anaknya. Si suaminya ini juga punya channel dakwah di YouTube. Terus pas keadaan si istrinya itu entah sakit atau hamil ya waktu itu, ternyata dapat lihat di sosial media suaminya tuh lagi jalan-jalan ke Turki, ternyata ke tempat impian sang istri. Ternyata si istri suami malah membawa wanita lain ke sana. Nah, wanita lain ini siapa? Wanita lain ini juga sebetulnya istri daripada si suami tersebut. Namun, kesalahan daripada suami itu adalah tidak menceritakan atau dia tidak memberitahukan bahwasanya dia menikah lagi atau berpoligami. Dia tidak menyampaikan kepada istri pertama. Akhirnya istri pertama tahu, marah. Akhirnya membuatlah statement itu bahwasanya itu adalah pelakor dan lain sebagainya. Hancurlah. Akhirnya viral lah, dia tulis menjadi judulnya Layangan Putus dan jadi viral pada tahun 2019 lalu. Baik. Yang saya ingin tanyakan adalah selama menikah si istri itu, Fulanah itu dengan si bapak itu ya kita panggil tuh Fulan. Si Fulanah ini menikah dengan si Fulan, anggaplah menikah sudah 10 tahun. Selama 10 tahun, apakah tidak ada satu kebaikan dari suaminya? Apakah tidak ada satu titik kebaikan yang suaminya berikan kepada dia? Hanya karena saya tidak bisa menyatakan ini persoalan mudah ya, karena ini betul-betul menggores namanya fondasi rumah tangga, yaitu kejujuran. Karena suaminya menikah lagi, akhirnya si istri membuat tulisan yang bisa dibaca oleh seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia bisa membaca tulisannya dia. Karena diposting di Facebook. Dan menjadi viral, apalagi dibikinkan film pada saat ini. Apakah tidak ada satu kebaikan suaminya yang diingat? Sehingga dia harus membuka aib keluarganya di khalayak umum. Kenapa sih? Kalau memang dia hobi nulis, kok dia nggak nulis selama dia nikah sama suaminya? Kok dia nggak nulis kebaikan-kebaikan suaminya? Supaya bisa dicontoh juga untuk khalayak umum, seluruh dunia bisa mencontoh keharmonisan rumah tangga mereka. Sebagai motivasi rumah tangga yang mungkin ingin bercerai, membaca tulisan ibu ini, bisa batal bercerai. Kenapa tidak melakukan hal itu? Oke, dia mungkin menulis untuk melampiaskan emosinya dalam bentuk tulisan. Oke. Tetapi apakah pantas menulis aib atau bobrok dalam rumah tangga yang saya kira nggak perlulah. Nggak usahlah orang seluruh dunia tahu. Nggak perlulah orang tua kita sendiri juga tahu ketika rumah tangga kita lagi ada masalah. Seperti itu. Oke. Jika kita bicara soal poligami, pasti ini topik yang sangat sensitif. Saya sendiri bukan pelaku poligami. Jika ditanya hari ini kepada saya, "Kok mau nggak poligami?" Ya kalau ditanya mau, saya jawab mau. Siap nggak poligami kalau sekarang kok? Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum.
Tetapi jika Allah sudah mengizinkan saya, Allah memampukan saya, istri saya diberikan pemahaman yang cukup oleh Allah, dan saya mampu secara batiniah mampu, insya Allah kalau secara finansial saya nggak pernah ragu, karena orang menikah membuka pintu rezeki. Yang jadi persoalan adalah poligami itu adalah membina, membimbing bagaimana istri-istri kita itu bisa menjadi jalan untuk mendukung kita supaya kita bisa masuk surganya Allah tanpa hisab, supaya bisa masuk surganya Allah dengan mudah. Jangan sampai dengan satu istri kita sudah bisa taat, kita menambah istri malah kita menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Jika film ini membuat ibu-ibu yang ada sekarang itu baper, karena tuh timeline saya penuh sekali tuh. Ada namanya tempat bagus di Turki apa, Cappadocia atau Capo apa, saya nggak ngerti lah itu. It's my dream. Lah, terus sobat dengan urusan dengan ibu-ibu gitu loh. Akhirnya ibu-ibu jadi baper. Secara tidak langsung akan ikut menghujat. Siapa yang dihujat? Si Reza Rahardian yang memainkan peran sebagai suaminya. Dan yang kedua yang dihujat adalah Anya Geraldine sebagai si 02-nya yang disebut dalam tanda kutip pelakor. Nah, pentingnya di sini saya sampaikan adalah pentingnya ilmu agama. Agar supaya apa? Kita tidak bermudah-mudahan dalam membentuk opini atau kita tidak suka dengan syariat agama Allah. Allah memberikan syariat, Allah menurunkan syariat agama Islam itu, pasti itu untuk kebaikan semua umatnya. Tanpa terkecuali. Mau dia beriman ataupun tidak beriman, itu pasti baik. Pasti. Itu karena Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk Islam. Allah menurunkan syariat yang terbaik ini memang untuk semua, untuk alam semesta. Gitu loh, untuk kebaikan umat. Yang jadi persoalan tadi saya sampaikan, kurangnya ilmu agama dan kita tidak mau belajar. Akhirnya kita mencela syariat agama Islam yang mulia ini, yaitu poligami. Berapa banyak ibu-ibu yang terbrainwash gara-gara nonton film itu. Dan itu menjadi sarana yang paling mudah untuk merusak, untuk mengganggu, apalagi bahasanya ya, agenda-agenda mereka, pembenci-pembenci Islam, memasukkan propaganda-propaganda melalui film. Film yang bagaimana? Yang menyentuh hati. Ibu-ibu pasti akan pro terhadap istrinya. Saya tidak. Saya tidak pro kemana-mana. Saya tidak pro si suami ataupun si istri. Dua-duanya salah. Si suami poligami tanpa memberitahu istri, meskipun poligami bisa tanpa sepengetahuan istri, kita bisa menikah lagi. Saya bisa menikah lagi tanpa memberitahu istri saya, bisa. Tetapi saya sudah mengkhianati namanya kejujuran dalam rumah tangga. Janganlah, seperti Ustaz Khalid Basalamah sampaikan di video ceramahnya itu, janganlah kita ngambil tugas malaikat. Saya ingat, karena tadi pagi itu istri saya sampaikan begini, ada teman saya tuh bikin story, Pak. Apa storynya? Layangan putus itu mengajarkan kita, istri-istri, untuk lebih waspada kepada suami. Hello! Terus kamu mau nguntit suamimu 1x24 jam gitu? Mau ngopi ngeloning WA-nya, terus mau segala macam dikerjakan untuk manto-manto suami. Ada malaikat, nggak kelihatan tapi nyata pekerjaan kita. Khalid Basalamah sampaikan, Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan, jangan ngambil tugasnya malaikat. Gitu loh. Artinya kita sudah punya kesibukan, sudah punya stres masing-masing. Udah, itu jadi pikirin. Gitulah. Semua yang istri lakukan akan dicatat oleh malaikat. Suami lakukan, malaikat akan mencatat. Selesai, done. Nggak perlu kita ngambil tugas-tugas malaikat gitu loh. Dengan adanya film layangan putus ini, secara tidak sadar, alam bawah sadarnya ibu-ibu itu sudah dipengaruhi oleh film. Gitu. Saya tidak setuju sama sekali soal film ini. Dan bagaimana itu hisabnya si penulis atau si istri itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika banyak ibu-ibu muslimah yang akhirnya secara tidak sadar, alam bawah sadarnya membenci syariat poligami. Waduh. Luar biasa, dia bisa panen dosa jariah. Karena sudah pasti ibu-ibu akan gregetan sekali sama si 02-nya. Dan terutama sama suaminya juga gitu loh. Ya akan banyak yang pro terhadap si istri yang terzolimi. Oke, fine dia terzolimi. Tetapi di sini yang dibahaskan adalah soal poligaminya. Secara tidak langsung, poligami. Seperti itu. Kita bicara poligami ataupun monogami, sudah ada suri tauladan paling baik untuk umat Islam. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliaulah suri tauladan paling baik. Kenapa sih? Untuk bapak-bapak nih, kenapa sih Rasulullah tidak poligami ketika menikah dengan Ibunda Khadijah? Istri-istri juga nanya dong, berpikir dong, belajar dong. Kok Ibunda Khadijah nggak dipoligami sama Rasulullah? Apa sih yang dilakukan Ibunda Khadijah?
Apa sih yang Ibunda Khadijah kok begitu spesialnya sampai Rasulullah tuh nggak poligami? Ketika mau poligami, Rasulullah ketika poligami, istri-istrinya tahu nggak yang lain? Sembunyi nggak? Loh, kita ini punya contoh loh. Contoh paling baik itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bicara monogami, kita bicara poligami, Rasulullah sudah kerjakan dua-dua. Kita umatnya hanya ngikutin contohnya. Kalau Rasulullah ketika poligami, semua istrinya tahu malamnya dia di mana, malamnya beliau di mana. Ya kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad ketika ingin poligami ya sampaikan ke istri. Simple. Gitu loh. Kuncinya satu. Ilmu. Jangan kita anti dengan poligami, jangan juga bermudah-mudahan dengan poligami. Gitu loh. Film ini saya tolak dengan keras dan saya menghimbau ibu-ibu untuk tidak menonton film ini. Betul-betul unfaedah. Betul-betul tidak ada manfaat. Lebih baik ibu-ibu menghabiskan kuota ibu-ibu menonton atau bapak-bapak menonton kajian-kajian. Banyak sekali kajian-kajian di YouTube yang bisa kita nonton. Banyak sekali. Ilmu-ilmu agama banyak yang belum kita tahu. Termasuk saya juga, saya masih belajar sampai hari ini. Ayo kita sama-sama belajar. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, pada siang hari ini, insya Allah bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya saya sudah pernah berusaha untuk menyampaikan bahwasanya syariatmu ya Allah adalah semua itu, syariatmu adalah syariat yang sempurna. Tidak ada satupun cacat. Ketika ada kecacatan di situ, maka kamilah para pelaku ini yang belum sempurna dan kami masih kekurangan ilmu. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam memahami seluruh ilmu agamamu ya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada pihak-pihak yang tersinggung. Tujuan saya membuat video ini tidak lain tidak bukan hanya ingin menjelaskan bahwasanya syariat Allah, yaitu poligami, adalah syariat yang mulia. Jangan kita bermain-main atau jangan sampai hati kita sebagai kaum muslimin membenci syariat Allah tersebut. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.